too intense. He's become a folk hero. He's a real hero to these people that are being affected by all this crime in their neighborhood. As long as it's not in your neighborhood. Halo kisah semua dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Bang Roy yang tentunya hanya di Kijang 2. Pada kesempatan ini saya akan merangkum sebuah film action di mana banyak adegan pertempuran yang akan meningkatkan adrenalin kisah semua. Film ini mengisahkan pembalasan dendam dari seorang ayah yang berprofesi sebagai dokter, namun karena istrinya terbunuh dalam suatu aksi perampokan, maka ia beralih profesi yang awalnya memegang suntik saat bekerja menjadi memegang senjata dan banyak membunuh para penjahat yang ada. Film ini berjudul Death Wish yang dirilis tahun 2018 dengan aktor utama bernama Paul Kersey dan diperankan oleh aktor yang terkenal sekali yang bernama Bruce Willis. Film ini berlatar belakang di kota Chicago, di mana banyak sekali penjahat dan geng pengedar narkoba di sana yang membuat film ini semakin seru. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak film berikut ini. Namun sebelumnya siapkan iman, mental, serta sesajen kisana untuk menyimak alur cerita film ini. Dan akhirnya saya ucapkan selamat menonton. Film diawali dengan memperlihatkan seorang polisi yang terluka karena tembakan dan sedang dilarikan ke rumah sakit. Namun polisi tersebut meninggal saat akan diselamatkan oleh aktor utama dalam film ini, yaitu Dr. Paul. Ternyata polisi tadi tertembak saat menjalankan tugas untuk menangkap penjahat jalanan di sana. Dan inilah Death Wish. Selanjutnya kita dipertontonkan Dr. Paul, kita sebut saja Paul ya biar mudah, sedang berbincang-bincang di ruang makan bersama dengan istri cantiknya. Kemudian datang anaknya yang lebih cantik tentunya dan mengabarkan bahwa ia diterima di salah satu universitas di kota New York. Anak cantik tersebut bernama Jordan. Mereka pun bahagia karena kabar tersebut. Kemudian kita beralih di sebuah pertandingan sepak bola cewek-cewek muda yang dimana Jordan menjadi salah satu pemain di sana. Namun, ada satu orang pria yang saking antusiasnya melihat pertandingan anaknya, sampai-sampai ia berteriak histeris tidak jelas karena anaknya yang bermain kurang bagus. Akhirnya Paul menegurnya dan terjadi cekcok adu mulut antar mereka. Setelah pertandingan selesai, mereka pun pergi ke warteg untuk makan bersama. Ditambah lagi satu orang pria yang entah dari mana, yang ternyata ia adalah pamannya. Mereka pun bercanda tawa dan kelihatan sangat bahagia sekali. Ketika tiba waktunya pulang, paman ini dengan muka yang memelas dan tentunya sudah bisa ditebak ya hanya satu kemungkinannya dan gak ada yang lain, yaitu dia mau ngutang. Dasar manusia. Nah, di sini sebuah tragedi akan bermula. Pada saat ingin pulang, ada petugas parkir yang mengambilkan mobilnya dengan tato di tangannya dengan tulisan MC. Namun, ketika sedang mengambilkan mobil milik si Dr. Paul, dia memfoto alamat rumah mereka yang terdapat di GPS mobil mereka. Pada malam harinya kita diperlihatkan mereka semua berpakaian rapi dengan maksud akan pergi untuk merayakan ulang tahun Paul yang entah di mana, tetapi seperti biasa ada panggilan dari rumah sakit yang mengatakan bahwa Dr. Paul harus segera ke rumah sakit karena sedang dibutuhkan di sana. Akhirnya Dr. Paul pergi ke rumah sakit dan sang istri serta anaknya hanya pergi berbelanja untuk merayakan ulang tahun si Paul ini di rumah saja. Singkat cerita, istri dan anaknya tadi sudah pulang dengan membawa banyak barang belanjaan. Namun, ternyata rumah mereka kedatangan tamu yang tidak diundang. That's entirely up to you. It's okay, Mom. Just do it. Just go. Tie her up. Ya, 3 perampok dengan senjata serta berpakaian serba hitam dan tentunya dengan topeng jeleknya, para perampok tersebut menahan Jordan dan meminta istri Paul untuk membuka berangkas yang ada di rumahnya.
Saat salah satu rampok diperintah untuk menjaga Jordan, ia malah merasa hasratnya untuk bercocok tanam muncul. Tetapi ketika mereka lengah, si Jordan akhirnya menyerangnya dengan sebuah pisau yang akhirnya mengenai wajah salah satu perampok. Karena tidak tahan, maka perampok tersebut membuka topengnya. Namun, belum puas dengan itu, kali ini the power of emak-emak, di mana istri Paul menyiram air panas di wajahnya. Sungguh malang benar nasib perampok yang satu ini. Dan pada akhirnya karena marah, salah satu perampok menembak istri Paul. Kemudian kita beralih saat Paul sedang bekerja, di mana istri dan anaknya tadi dibawa ke rumah sakit tempat ia bekerja. Walaupun si Jordan masih selamat dengan beberapa luka dan mengalami koma, namun istrinya tidak bisa diselamatkan, alias is dead. Dengan perasaan yang sedih, murung, marah, dan lain sebagainya, Paul pun dimintai keterangan oleh 2 orang detektif dari kepolisian. Pamannya tadi pun agak emosi sepertinya, karena dari banyak perampokan masih ada banyak juga kasus yang tidak bisa dipecahkan oleh para polisi. Pada keesokan harinya, kita diperlihatkan adegan pemakaman istri Dr. Paul yang meninggal tadi dengan dipandu oleh seorang kakek tua yang masih bersemangat. Pada saat perjalanan pulang, kakek tua tadi melihat jejak pemburu ilegal yang memasuki kawasannya. Akhirnya dia pun bergegas mengambil shotgun dan menembaki mereka. Namun tentu saja tidak kena ya. Paul pun hanya bisa melihat dan mendapat sedikit pencerahan di sana. Scene selanjutnya, Dr. Paul pergi ke psikiater dengan berharap dapat mengurangi rasa traumanya dengan kejadian yang menimpanya. Karena setelah kematian istrinya, dia tidak fokus bekerja dan susah untuk tidur. Kemudian kita beralih saat Dr. Paul menelpon detektif tadi untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Namun, ternyata detektif tersebut sangat sulit dihubungi. Paul pun akhirnya masih larut dalam kesedihan karena kehilangan istrinya. Tak kunjung dapat jawaban dari pihak kepolisian, akhirnya Paul langsung ke kantor polisi untuk menemui detektif tadi. Mereka pun berbincang-bincang membicarakan kejahatan yang terjadi selama ini. Pada malam harinya, dalam perjalanan, Paul melihat ada seorang wanita yang sedang diganggu preman, yang dimana mereka memiliki banyak tato di sekujur tubuhnya, dan dia mencoba untuk menyelamatkan wanita tersebut. Tetapi apalah daya, dia tidak jago dalam urusan berkelahi. Akhirnya dia pun dipukuli oleh preman-preman tersebut. Kemudian kita beralih saat Paul menonton televisi dan melihat iklan penjual senjata. Sepertinya Paul tertarik untuk membeli senjata. Pada keesokan harinya, Paul bergegas pergi ke toko penjual senjata tersebut. Setelah melihat-lihat senjata di sana, ia pun sadar bahwa ada kamera pengawas di sana dan ia pun mengurungkan niatnya. Kemudian scenes beralih pada saat Paul mencoba menolong seseorang dengan luka tembak di sekujur tubuhnya. Dengan tidak sengaja tiba-tiba ada pistol yang terjatuh dari kantong pasiennya. Dengan diam-diam Paul pun mengambilnya. Ketika pulang bekerja, selanjutnya Paul menonton tutorial tips trik di YouTube untuk cara menggunakan pistol tersebut. Dengan perlahan-lahan ia pun mulai mempelajarinya. Hari demi hari ia mempelajari cara menembak melalui video yang ia tonton. Saat ia sudah merasa bisa menggunakannya, dia pun pergi jalan-jalan malam dengan memakai jaket dan menutup kepalanya, serta tidak lupa membawa pistol temuannya tadi. Dengan tidak sengaja, ia pun memergoki preman sedang ingin merampok seorang wanita. Akhirnya ia mencoba membantunya. Hey! Ternyata Paul berhasil menggagalkan perampokan tersebut. Namun kebetulan ada satu orang yang merekam kejadian tersebut hingga akhirnya dia viral karena dia share di story WA, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini,
ia masih aman karena identitasnya belum terbongkar berkat jaket yang ia kenakan tadi. Setelah videonya viral seantero jagat maya, orang-orang pun menyebutnya sebagai pahlawan jalanan. Dengan luka di tangan kiri akibat dari senjatanya tadi, Paul mencoba menutupinya agar orang-orang tidak mengetahuinya. Kemudian kita beralih ketika Paul mengobati anak kecil yang dimana dia ternyata ditembak oleh bosnya yang seorang pengedar narkoba di salah satu perkampungan karena dia tidak becus saat bekerja. Kemudian jiwa pahlawan Paul pun bangkit untuk menghabisinya. Singkat cerita, akhirnya Paul bergegas melakukan aksinya dengan mendatangi pengedar narkoba tersebut dan menembakinya secara brutal. Your last customer. Berita tentang pahlawan jalanan pun semakin viral di mana-mana karena aksinya tersebut. Selanjutnya, kita beralih ke Paul yang lagi-lagi sedang mengobati seorang pria yang tertembak. Namun, Paul mengenalnya berkat tato di tangannya tadi, yang dimana ia telah bertemu di parkiran saat makan bersama di warteg tempo hari. Karena melihat jam tangan yang dikenakan pria tersebut, akhirnya Paul pun curiga dan bertanya-tanya. Akhirnya ia pun melakukan penyelidikan. Ketika Paul melihat foto-foto yang ada di galeri HP pria tadi, ia pun melihat foto alamat rumahnya ada di galerinya. Dan seketika ia sadar bahwa istrinya telah dirampok olehnya. Selanjutnya Paul mencari informasi dengan mendatangi sebuah bar yang entah dari mana dia mendapatkan alamatnya tersebut. Dia berpura-pura mencari MJ, yang dimana dia pasiennya tadi. Namun tentunya penjaga bar curiga, dan ketika penjaga bar akan mengambil sebuah pistol, Paul pun melihatnya melalui cermin yang ada di sana. Dengan gerak cepat Paul menusuk tangan si penjaga tersebut. Saat keadaan sudah dalam kendali Paul, ia pun selanjutnya meminta penjaga tadi untuk mengambilkan barang yang telah mereka ambil. Tiba-tiba ada satu orang yang datang dengan membawa pistol di tangannya serta dengan skill yang pas-pasan. Pria itu pun menembak, namun malah mengenai penjaga tadi. Dan akhirnya pertempuran pun terjadi. Singkat cerita, Paul memenangkan pertempuran dan ia menggali informasi mengenai pelaku selanjutnya. Ketika sampai di rumah, Paul pun mencoba menghilangkan barang bukti dengan merusak harddisk yang berisi rekaman CCTV bar tadi, yang lagi-lagi dengan melihat tutorial di YouTube. Pada keesokan harinya, kita beralih ke tempat kerja Dr. Paul. Dr. Paul menyiapkan obat-obatan serta suntik yang entah akan digunakan untuk apa dan memasukkannya ke dalam sebuah tas. Tiba-tiba dua detektif yang menangani kasus istrinya datang. Berbekal cincin Paul yang terjatuh pada TKP di bar tadi, detektif tersebut mengabarkan bahwa salah satu perampok telah terbunuh tadi malam dan mengasumsikan bahwa ia adalah salah satu perampok di rumahnya karena menemukan cincin Paul di sana. Beralih ke scene selanjutnya di mana pada malam harinya Paul dengan berbekal tas cincin yang dibawanya menyusup ke dalam sebuah bengkel dari salah satu tersangka yang bernama Joe. Melihat luka bekas pisau di wajahnya, Paul tidak bisa menahan amarahnya. Kemudian Paul mulai beraksi di mana dia melumpuhkan tersangka dengan memukul menggunakan kunci yang ada di sana. Setelah beberapa saat, Joe terbangun dan menemukan dirinya telah terikat. Sebagai ahli bedah, Paul sudah menyiapkan semuanya untuk menyiksanya. Dia tahu bagaimana membuat seseorang merasakan kesakitan yang luar biasa. Paul menggunakan cairan korosif lalu menyiramkan ke kulit yang sudah disayatnya, yang akan berefek langsung ke dalam syarafnya. Sembari menyiksanya, Paul menanyakan siapa lagi pelaku yang lain. Namun Joe tidak mengatakan dengan alasan dia tidak mengenal siapa dia. Paul pun terus menyiksanya hingga akhirnya Joe tidak tahan menerima siksaan. Kemudian Joe dengan rintihan dan tangisan mengatakan sebuah nama yaitu Knox adalah pelaku yang terakhir. Namun Joe ini tidak mengetahui keberadaannya. Joe meminta ampunan dari Paul karena merasa kesakitan. Tetapi Paul hanya mengatakan satu kalimat. Siapa yang menyentuh putrinya, dia harus mati. Jackass.
Setelah itu, Paul belum juga menemukan alamat Knox. Namun, tiba-tiba ia menerima pesan untuk bertemu di sebuah bar. Pada malam berikutnya, Paul langsung pergi ke bar dengan tujuan untuk menemukan Knox. Pada saat di bar, Paul dijebak dengan menaruh HP-nya di kamar mandi. Paul terkena tembakan di bahunya, namun Knox tidak lebih baik dari Paul. Knox juga mendapat beberapa tembakan dari Paul. Dalam pertempuran ini, keduanya terluka namun masih tetap hidup. Melihat situasi yang kurang menguntungkan, akhirnya Paul meninggalkan tempat kejadian. Kemudian Paul pulang ke rumah menyembuhkan lukanya sendiri dengan menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Namun Knox yang licik tadi berpura-pura menjadi warga sipil yang terkena tembakan saat kejadian tersebut dan mengatakan kepada polisi bahwa ia mengetahui penembaknya adalah Paul sang dokter. Tetapi polisi tidak punya bukti untuk menangkap Paul. Pada waktu bersamaan, Paul menerima kabar baik bahwa Jordan putrinya telah sadar. Ia pun bergegas pergi untuk menemuinya. Paul pun memberitahu Jordan bahwa ibunya telah meninggal. Mereka pun menangis tersendu-sendu karena ibu Jordan meninggal. Singkat cerita, 1 minggu kemudian Jordan sudah boleh dibawa pulang karena kondisi sudah memungkinkan. Pada saat di lift, Paul dan Jordan ini bertemu musuh bebuyutannya yaitu Knox. Paul dan Knox mengatakan beberapa kalimat sederhana namun mengandung arti yang mendalam tentang balas dendam dan kematian. Di sana hanya Jordan yang tidak mengerti bahwa pertempuran sengit lainnya akan segera terjadi. Setelah selesai mengantar putrinya pulang, Paul segera menuju ke toko senjata yang sebelumnya ia datangi. Paul akhirnya membeli senjata dan amunisi dengan jumlah yang banyak. Dan pada malam harinya, Knox tadi datang lagi ke rumah Paul dengan membawa tim untuk membunuh Paul. Paul telah mempersiapkan sebelumnya. Dia menyuruh putrinya bersembunyi di bawah tangga serta menghubungi 911. Setelah seorang pria datang, ia segera menembakkan peluru dengan brutal ke tempat tidur. Setelah puas, lalu ia membuka selimut tersebut dan baru menyadari bahwa ia telah ditipu. Sebenarnya, Paul bersembunyi di toilet. Kemudian Paul membuka keran air dan mengira bahwa ia sedang mandi. Lalu ia bergegas ke kamar mandi dan akhirnya Paul menembak tepat di kepalanya. Mendengar ada suara tembakan tadi, yang lain pun buru-buru mendatanginya. Setelah keduanya telah binasa, Paul kemudian turun untuk mencari Knox. Namun, tidak ketemu. Selanjutnya, Paul pergi ke ruang bawah tanah untuk menunggu serangan dari Knox. Dan Paul pun tertembak di bahu oleh Knox. Setelah Paul terpojok, Knox pun tidak segera menembak Paul. Knox malahan mengoceh dengan menyombongkan dirinya. Tiba-tiba Jordan berteriak yang membuat Knox lengah dan cukup sedetik kemudian setelah selesai seperti biasa ya, polisi pun datang di tempat kejadian. Namun dengan alasan yang bagus, Paul membela dirinya secara sah. Walaupun detektif tadi sudah mengetahui kebenaran bahwa penembak jalanan ialah Paul. Tetapi detektif tersebut tidak menangkap Paul dan malah mengatakan, And Dr. Kersey, stick to saving lives. You're good at it. I will. Thanks for everything. Film pun selesai. Klimaks yang sangat klimaks sekali. Jadi inti film tersebut adalah jinak-jinak merpati, yang artinya sebaik-baiknya orang jika disalahi oleh orang lain pastinya akan mengamuk juga. Oke, terima kasih telah menonton. Jika Kisanak semua ingin request sebuah film untuk dibahas, silahkan tinggalkan jejak di bawah. Namun jangan lupa ya, Kisanak semua like dulu dan subscribe. Bagi yang belum, karena like dan subscribe Kisanak semua akan sangat membantu saya maupun Kisanak-Kisanak yang lain dalam menuntaskan kepenatan dalam hidup ini. Bye-bye.